Salam satu aspal. Salam hormat saya untuk teman-teman yang hari ini lagi berjuang di jalan untuk menyuarakan yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan hati nurani teman-teman atau unek-unek teman-teman sekalian ya. Tidak ada salahnya kalian turun ke jalan, tapi perlu diingat teman-teman, semua tuntutan-tuntutan itu harus berdasar. Jangan angger nyeplos ya. Karena pada dasarnya perusahaan juga punya hitung-hitungan sendiri. Tapi saya menghargai itu semua karena kita punya hak untuk bersuara ya. Seperti saya juga di sini, saya melalui media sosial yang saya punya, saya ingin bersuara untuk aplikator ya, terutama Gojek. Nah, seperti pada umumnya, kalian pasti pernah mengalami yang namanya ketidakpuasan ketika menerima ongkos atau tarif yang dibayarkan oleh customer karena merasa jaraknya sudah jauh, tapi kok tarifnya segini. Nah, sepertinya bukan saya aja ya yang sering mengalami hal seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya itu permasalahannya ada pada map atau rute yang ada pada aplikasi. Misalkan ya, kapan hari atau beberapa bulan yang lalu, saya itu dapat orderan dari sampingnya Win Sunan Ampel, Ahmad Yani, itu kirim barang ke daerah Kargo Bandara Terminal 2 Juanda. Jadi rutenya itu setelah flyover Waru itu dilewatkan ke perumahan Delta Sari Indah, dimana kalau lewat rute itu jaraknya itu bakalan lebih sedikit atau lebih dekat daripada harus lewat bypass Juanda. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan kita dapat orderan GoRide, kemudian peta di aplikasi atau rute di aplikasi dilewatkan dalam perumahan itu, apakah customer mau? Tentunya tidak ya, apalagi mereka yang mau ke bandara biasanya itu keburu ya, jadi nggak bakalan mau mereka dilewatkan dalam perumahan seperti itu. Nah, jadi poin pertama yang ingin saya sampaikan, apabila di sini ada teman-teman dari kantor ataupun orang aplikator juga yang melihat video ini, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah tolong perbaiki rute yang ada di aplikasi, karena itu banyak banget memakan korban ya. Kemudian misalkan ada portal tutup yang permanen, itu jangan dilewatkan situ rutenya, karena banyak banget driver yang mengikuti rute pada aplikasi biasanya kesasar karena portalnya tutup permanen. Saya juga pernah mengalami hal yang semacam itu. Kemudian yang kedua adalah program slot. Menurut saya program slot ini merusak tatanan orderan di kalangan driver. Karena apa? Karena kita yang nggak ikut slot itu pendapatan atau orderan yang masuk ke kita itu sangat minim sekali. Kalau kita ikut slot dengan tarif yang nggak wajar, kita hancur Pak ya. Jadi untuk aplikator tolong untuk program-program seperti itu dikaji ulang. Kemudian mungkin ini yang banyak dikeluhkan teman-teman driver juga ya, kalau misalkan kita nggak ikut slot, kita nggak bakalan dikasih order. Meskipun ada beberapa saja driver yang meskipun main reguler itu akunnya tetap gacor stabil ya, itu hanya beberapa aja, perlu digarisbawahi ya. Tapi yang nggak ikut slot, yang akunnya biasa-biasa aja, dipastikan untuk tahun ini bakalan anyep ya. Nah, kemudian kenapa tetap ada yang ikut slot? Ya karena tadi kalau kita nggak ikut slot, kita nggak bakalan dapat orderan. Nah, poin pentingnya apa? Kenapa slot ini masih tetap bertahan? Karena itu dari teman-teman sendiri yang kerebutan slot GoFood ataupun GoSend ya. Karena kalau kita lihat di lapangan faktanya ya, untuk slot GoFood setiap harinya itu habis tak tersisa. Nah, jadi perlu dipikir ulang lah untuk hal-hal semacam ini kalau misalkan kepingin sistem itu lebih baik lagi. Nah, mungkin itu aja ya yang menjadi unek-unek saya. Mudah-mudahan dengan media sosial yang saya punya bisa membantu menyuarakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman yang saat ini sedang turun di jalanan. Salam hormat saya, tetap selalu waspada, jaga kedamaian, jaga kondusivitas, jangan sampai tawuran, dan tentunya
Salam satu aspal.